sekali lagi bahwa kalau kita lihat kejadian ini di RSAS, maka kejadian ini terjadi di ruangan yang kosong. Oleh sebab itu maka harus ada perbaikan SOP terkait dengan keberadaan ruang kosong yang ada di rumah sakit. Nah, kami akan melakukan SOP baru bahwa semua ruangan kosong, Pak Direktur, itu harus tersegel dan terkunci. Tidak boleh bisa dimasuki oleh orang siapapun kalau dia kosong. Dan harus tersegel dan terkunci. Semua ruangan kosong dan ini akan kami berlakukan sebagai standar di seluruh rumah sakit. Terus selanjutnya terkait dengan keberadaan residen ataupun koas yang dalam tanda kutip membawa obat-obatan. Walaupun ada indikasi obat-obatan dari luar, tapi ini akan menjadi perhatian kami. Dan kami akan mengeluarkan standar bahwa presiden dan koas itu nggak boleh lagi tuh keluar ruangan bawa-bawa spesimen, bawa-bawa lab segala macam, warawiri dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, itu bukan tugas seorang residen, bukan tugas seorang koas, dan itu ada petugas kesehatan yang lainnya. Dan kami akan menerapkan ini sebagai standar. Dan kemudian yang tadi disampaikan Pak Menteri bahwa angka 80 jam itu betul sekali Bapak Ibu semua, bahwa itu adalah angka yang maksimal, tidak boleh dilampaui, tapi bukan berarti harus 80 jam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita sebagai orang normal, itu kita orang dewasa itu kalau membutuhkan istirahat sehari itu antara 5-6 jam butuh tidur, kan betul? Ya, kalau misalnya dia istirahatnya bagus itu 8 jam sehari, kan gitu ya. Nah, angka daripada 80 jam itu masih dimungkinkan seseorang untuk mendapat istirahat yang cukup sehingga patient safety terpenuhi. Namun demikian, kami ingatkan sekali lagi, kami sebenarnya ketika menetapkan 80 jam ini terjadi perdebatan argu yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah bekerja 8 jam, kemudian ini pendidikan ya, ada kasus bagus gitu ya. Ada kasus operasi bagus gitu ya. Bisa saja seorang residen atau seorang pasien dipanggil untuk melihat kasus tersebut. Dan ini akan mempercepat proses pendidikan gitu ya. Namun kami batasi jangan lebih dari 80 jam seminggu. Dan angka 80 jam ini masih dimungkinkan seseorang untuk dapat beristirahat dengan baik dan tidak mengganggu patient safety. Sekali lagi 80 jam ini adalah maksimal ya, bukan harus setiap hari atau setiap minggu 80 jam seminggu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.